Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Apa kabar Del? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mam? Sudah dari tadi ya Allah. Semangat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang berbahagia. Kalau Leli selalu berbahagia lah ya. Nah, kali ini kita sedang berada di Purwokerto, Dukuwalo sih sebenarnya ya. Tepatnya di Wedangan. Belakang Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita mau sharing bareng lagi, dan kita temanya adalah tentang manajemen organisasi. Ya, dan kita juga sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang siap untuk kita jawab. Jadi buat teman-teman, sebelum nanti saya menjawab, jangan lupa yang belum subscribe di sini. Terus kasih like dan kasih komentar yang terbaik untuk video ini ya. Ya, itu dan kita akan membahas tentang manajemen, khususnya dalam manajemen di organisasi. Dan apa pertanyaannya nanti akan dibacakan oleh Imam sama Leli. Kita masuk langsung saja ke pertanyaan yang pertama. The number one. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara membuat teman kita ya yang di organisasi itu on time dalam acara organisasi atau rapat, padahal dia itu sudah beberapa kali diberitahu tapi masih diulang-ulang terus, maksudnya telatnya terus-terusan gitu loh. Oke. Nah, manajemennya gimana gitu. Adalah Biar on time. Bagaimana membuat personil kita atau teman-teman kita agar bisa on time ketika hadir di sebuah kegiatan ataupun ketika rapat. Caranya adalah Pertama, tentunya mereka membutuhkan sosok teladan ya. Maksudnya ketika kita mau membuat teman-teman kita on time, ya berarti harus dimulai dari diri kita dulu. Misalkan kita sebagai seorang pemimpin, kita menyuruh teman-teman kita untuk on time, tapi ternyata kita belum bisa memberikan contoh. Ya, bagaimana itu bisa masuk? Kan seperti itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita mau merubah orang yang suka telat kayak gitu untuk biasa telat menjadi on time. Selain cara pertama tadi adalah bagaimana kita menjadi contoh, yang kedua adalah biasakan dimulai tepat waktu walaupun masih terbatas gitu. Misalnya kita rapat janjian jam 8, ternyata jam 8 baru 5 orang yang berangkat ya gitu. Tetap utamakan untuk dimulai saja sehingga nanti yang lain itu akan terpancing. Ya enggak? Gitu. Tapi kalau nanti dibiasakan mulur ya akhirnya yang lain juga buat apa berangkat lebih awal, ujung-ujungnya telat, ujung-ujungnya nunggu yang lain yang belum hadir. Tapi kalau kita membiasakan untuk ketika rapat on time jam segitu, berapapun yang baru hadir tetap dimulai. Insya Allah itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Dan pelan-pelan anak-anak yang suka telat akan dirubah karena mereka yakin kalau nanti saya tidak tepat waktu, pasti di sana sudah dimulai dan saya akan ketinggalan pembahasan. Kan seperti itu. Itu mungkin 2 poin yang sangat penting ketika kita mencoba untuk merubah mindset teman-teman kita agar belajar on time atau tepat waktu dalam sebuah kegiatan. Sepakat nggak? Jangan biasakan mengulur ya. Maksudnya kalau agenda jam 9 undangannya jadi jam 7, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi itu sebenarnya manajemen yang kurang baik karena kita sudah merencanakan bahwa ada timer yang bakalan mundur kayak gitu. Pertanyaan kedua, siapa yang mau bacain? Oh, oke, aku mau tanya. Hehehe. Manajemen organisasi itu meliputi surat menyurat nggak sih? Manajemen organisasi meliputi surat menyurat apa enggak? Ya tentunya meliputi surat menyurat karena kan yang namanya manajemen itu kan merupakan suatu proses dari perencanaan, dari pelaksanaan, pengorganisasian sampai pelaksanaan dan controlling sampai evaluasi. Jadi namanya organisasi itu kan manajemennya harus tersusun. Jadi kan ada banyak sekali ya jenis-jenis manajemen. Kayak manajemen sumber daya manusia, manajemen administrasinya, manajemen keuangannya, manajemen kegiatan dan sebagainya. Jadi kalau intinya kalau semua hal tentang proses pengaturan organisasi yaitu adalah proses manajemen. Termasuk salah satunya adalah surat menyurat karena administrasi bisa dikatakan sebagai rootnya organisasi. Kalau administrasinya bagus, insya Allah organisasinya juga akan tertata dengan baik. Lanjut pertanyaan ketiga, 4 pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ini dari perempuan. Nggak tahu nama siapa. Dia perempuan yang nanya.
tapi ingin mumpuni di bidang manajemen organisasi. Kebetulan ketemu kakak lewat chat ini, namanya Mas Ibnu kakaknya. Kak, tolong kenalkan saya lebih dalam yang dimaksud manajemen organisasi, boleh nggak Kak? Oke. Apa sih yang dimaksud manajemen organisasi ya? Ya. Berarti kayak Dikenalkan. tadi yang sudah sedikit disebutkan. Kalau kita sekilas melihat secara umum, manajemen itu kan adalah sebuah proses penyusunan, terus pengorganisasian, terus perencanaan dulu ya, proses perencanaan, nanti masuk pengorganisasian, terus proses pelaksanaan dan proses controlling atau evaluasi kita dalam melakukan sesuatu sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berjalan secara baik, tersusun, rapi dan efektif. Itu yang namanya manajemen. Jadi sebenarnya manajemen itu bukan hanya untuk laki-laki ya. Jadi buat perempuan juga perlu ada manajemen karena perempuan juga banyak aktif. Manajemen ini kan sebenarnya bukan hanya ada pada organisasi, semua hal, semua lini itu ada yang namanya manajemen. Bahkan kehidupan kita itu harus di-manage gitu kan. Kapan kita tidur, kapan kita belajar, kapan kita bermain, kapan kita jalan-jalan, kapan kita intinya beraktivitas gitu kan. Itu namanya manajemen. Intinya sistem pengaturan bagaimana kita menyusun sesuatu agar tertata dan berjalan dengan efektif. Itu namanya manajemen. Kalau misalnya mau belajar manajemen dengan baik, memang organisasi tempatnya ya. Nah, kalau misalkan kita benar-benar mau belajar tentang manajemen, belajarnya adalah bagaimana kuncinya seperti ini. Coba kita cross check bagi teman-teman aktivis, apakah manajemennya sudah benar atau tidak. Jadi bisa kita cek dengan cara apa? Manajemen itu berjalan atau tidak, misalnya untuk diri kita sendiri, itu salah satunya dengan ketika kita mempunyai tanggung jawab, adakah tanggung jawab yang terabaikan atau tidak. Sesibuk-sibuknya kita, kalau manajemennya baik, tidak akan ada yang terabaikan. Jadi misalkan nih, kita ada yang rangkap jabatan, misalkan aktif di beberapa organisasi. Nah, jangan sampai ada organisasi yang akhirnya terabaikan, iya nggak? Kalau masih ada yang terabaikan, tandanya manajemennya belum baik, masih ada yang kurang, apa nih yang perlu diperbaiki. Terus misalkan dengan urusan pribadi atau misalkan para aktivis yang notabene masih kuliah ataupun masih sekolah, itu terkadang kalau orang yang suka banget di organisasi, akhirnya justru lebih apa? Suka di organisasi tapi mengesampingkan pendidikan. Kadang nilainya anjlok, turun. Terus atau sebaliknya punya amanah di organisasi tapi karena tidak bisa membagi waktu, akhirnya terlalu fokus di mapel atau pelajaran atau nilai, akhirnya organisasi terbengkalai, kita meninggalkan amanah. Nah ini yang bisa kita jadikan acuan bahwa ternyata manajemen kita belum baik. Jadi intinya sistem manajemen adalah bagaimana pola kita, salah satunya tadi mengatur waktu, mengatur agenda, bagaimana semua bisa berjalan dengan baik. Jadi kita coba belajar manajemen dari hal paling kecil adalah belajar memanage keseharian kita dulu. Kalau kita bisa membuat, kamu punya jadwal harian nggak? Eli punya nggak? Enggak. Nah, berarti kan kalau kita mau belajar manajemen itu paling kecil adalah belajar menyusun jadwal atau agenda harian rutin kita. Atau kalau memang namanya apaan? Ya, setidaknya kita belajar membuat hari ini tuh kita mau ngapain aja. Ya, jadi kita belajar memanage diri kita dulu. Kalau misalkan kita mau belajar untuk memanage di organisasi, kita coba belajar memanage diri kita sendiri dulu. Coba kita buat agenda rutin harian kita. Kalau memang nggak sama nggak masalah, tapi kita coba susun hari ini kita mau ngapain aja sih. Kayak misalkan kadang Mas Ibnu dibuat ya, hari ini saya mau ke kampus, saya ini hari ini jam segini sampai jam saya ngajar, nanti sekian mau ngapain, itu sudah tertata. Atau ada waktu, saya mau istirahat setelah ini, nggak masalah. Yang penting itu adalah salah satu contoh kita belajar untuk memanage waktu terutama. Jadi belajar dari hal yang terkecil, mulai dari aktivitas kita dulu. Nanti bisa belajar masuk ke aktivitas di organisasi. Begitu? Terakhir. Pertanyaan terakhir, Mas mau tanya nih, saya kan sering ngadain rapat sama teman. Apa sih? Ulang. Biasaan. Katanya udah lulus SNMTS, baca aja belum lancar. Mas, saya mau tanya nih, saya kan sering ngadain rapat sama teman-teman. Nah, tapi kebanyakan itu hanya diem dan kayak malu-malu gitu. Cara ngatasinnya gimana ya, Mas? Makasih. Bagaimana sih agar mereka itu bisa ikut berpendapat? Poin pertama adalah kita masih belajar ke manajemen ya. Agendakan waktu rapat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan.
maksimal banget 1 pekan Oh, sudah ya. ada agenda rapat. Itu yang Paham, pertama. paham. Jadi jangan sampai rapat itu dadakan. Oke, Atau paham. tiba-tiba malam ini harus rapat. Kecuali memang insidental ya, memang harus Ya, ada insidental. sesuatu yang baru datang, baru sampai dan harus memang segera kita rapatkan. Tapi kalau misalnya rapat rutinan, informasikan itu jangan terlalu mendadak. Minimal ya 1 pekan sebelum agenda sudah ada rencana untuk rapat. Kedua adalah share tugas, share pembahasan. Jadi jangan sampai pembahasan jangan hanya diberitahukan atau diberitahukan ketika kita sudah merapat. Tapi sebelum pelaksanaan rapat kita sudah harus share apa saja sih yang mau kita bahas. Nah ini akan memicu teman-teman untuk kan sudah tahu ya, teman-teman sudah tahu apa yang mau dibahas. Nah di sini akan membuat teman-teman itu merasa tergerak bahwa besok mau bahas ini, mau bahas itu dan sebagainya. Karena mereka sudah tahu pembahasannya apa saja. Yang kedua, rapat itu bukan mutlak dipimpin oleh ketua. Misalkan kalau bahasa kita kan ketua umum ya. Ketua yang umum. utama. Rapat itu tidak mutlak dibahas oleh 1 orang. Nah, maka dari situ di sini belajarlah untuk membagi tugas atau job pembahasan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan kita kalau di organisasi rata-rata kan ada bidang, misalkan ya bidang yang menangani tentang keagamaan, tentang sosial, misalkan ini berbicara organisasi secara umum. Nah, maka dari itu ketika ada agenda atau pembahasan dibagi sesuai dengan bidang. Dan yang berikutnya adalah ketika kita memimpin rapat, sudah siapkan konsep. Maksudnya jangan sampai kita hanya sebatas menanyakan. Oh ya, paham. Ini membahasnya gimana ya, jangan. Jadi, tapi kita sudah menyediakan menyiapkan konsep. menyediakan untuk beberapa apa? konsep. Nantinya sebagai pancingan. Tapi konsep itu pun sebaiknya tidak langsung dipublis. Tapi kita pancing teman-teman dulu dengan misalkan ini, kira-kira konsep ini mau seperti apa ya dan sebagainya. Itu tujuannya untuk memancing teman-teman. Dan kalau memang teman-teman masih diam, kita utarakan konsep yang sudah kita buat untuk mereka berikan pendapat kayak gitu. Nah, memang tidak mudah ya untuk membuat teman-teman aktif karena itu kan termasuk karakter. Orang yang karakter. pendiam ya tidak mudah untuk dipancing berbicara. Pada dasarnya kita mulai dulu dengan cara-cara seperti itu sehingga ya pelan-pelan mereka juga akan bisa berpendapat. Kalau dipaksa juga tidak mungkin kan. Nah itu beberapa poin yang coba kita persiapkan dalam rapat sehingga rapat itu bisa berjalan dengan efektif. Itu pertanyaannya, Mam. Cukup ya? Cukup. Nah cukup. Sudah. Intinya kita apa? Semoga bermanfaat. Ya betul. Seperti itu beberapa pertanyaan terkait dengan manajemen khususnya di organisasi dan semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, terus berikan like dan berikan komentar terbaik kalian atau teman-teman jika punya ide, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jika video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-temanmu agar yang lain juga bisa belajar dari video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetaplah salah tadi. Tetaplah optimis dan selalu optimis berpikir dan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.